ada sesosok ibu-ibu. Beliau ini justru bukan Muslim. Dan berada di kandang lawan gitu, jantung pertahanan lawan. Iya. Jadi tentu orang pada marah sama dia lah ya. Setelah maghrib, tiba-tiba mulai kok agak-agak aneh nih. Tetangga-tetangganya mulai keluar nih. Tetangga sebelah rumah, kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang? Kita ketemu lagi di podcast pejuang, podcast bagi para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cinta, pejuang cuan, pejuang politik, pejuang lingkungan, pejuang nasib. Nah, kali ini saya ditemani dengan sosok yang Anda pasti sudah banyak kenal karena orangnya ganteng. Jadi Gian ya. Nama lengkapnya Gian Velandro Pardamian Sitorus. Ya, Gian Velandro Pardamian Sitorus. Ini pasti orang Batak nih. Nah, tapi wajahnya nggak seperti wajah Batak ya. Jadi Gian, kamu kan kalau di tim Amin kemarin itu nempel di tim Anies ya, di Capres ya. Tim Capres, betul. Itu sebagai apa, Gian? Macam-macam tuh, berbeda-beda, Pak. Jadi melekat, iya, terus jadi advance, iya juga, jadi tim kreatif juga, iya, tim deploy juga, iya. Jadi menyapu menyisir setelah justru capresnya meninggalkan lokasi. Oh, jadi kamu itu setelah Capres Mas Anies meninggalkan lokasi, kamu masih di situ ya? Masih di situ. Apa yang dilakukan biasanya di? Biasanya mendata, memvalidasi itu misalnya. Apa sih yang jadi catatan-catatan kekurangannya setelah acaranya Capres? Terus apa yang menjadi aspirasi atau unek-unek masyarakat yang belum tersampaikan? Atau gimana kesan-kesannya mereka melihat langsung dengan apa yang selama ini mereka lihat dari media gitu. Jadi kita memvalidasi data-data itu dan mungkin evaluasi ya jadi untuk catatan ke depannya. Dan biasanya kan beberapa daerah-daerah itu beda-beda tuh, Pak. Misalnya Indonesia bagian timur, Pulau Jawa, terus Sumatera gitu. Gimana mindset mereka tentang Pak Anies secara personality juga secara dimensi politik. Nah, itu yang jadi insight-insight. Ini kan setelah acara. Kalau sebelumnya juga kamu ini juga? Sebelumnya juga. Jadi advance juga ya? Iya. Advance istilahnya kan? Jadi datang sebelum beliau sampai, pulang setelah beliau pulang. Oh iya. Jadi datang tak diundang, pergi tak diantar. Kita diantar. Kayak Cai Landung dong. Gitu. Tapi justru di situ serunya dan di situ menariknya. Karena saya kan punya posisi merasakan saat bersama dengan Capres dan tidak bersama dengan Capres. Saat bersama dengan Capres ya insight-nya seputar saat bersama dengan beliau gitu. Jadi ke publiknya, ke bawahnya kurang begitu dapat banyak insight. Tapi secara fenomena memori bagaimana seorang Capres itu atau seorang Anies Baswedan itu mendapat sambutan, nah itu iya kan, dapat euforianya. Biasanya kan saat sebelum Capres dan setelah Capres, saat nggak ada Capresnya pasti itu yang natural kan ya. Natural, betul. Ya kan kalau ketika ada Capresnya pada jaim gitu kan mungkin ya. Betul. Jadi kamu dapat reaksi yang benar-benar tulus, yang benar-benar. Biasanya apa itu reaksinya yang paling macam-macam. Saya dapat reaksi mulai dari reaksi yang unik-unik sampai bahkan hampir mau dipersekusi. yang mau persekusi gimana tuh ceritanya? Iya, mau dipersekusi itu jadi di daerah ke Jawa Tengah kalau nggak salah, sekitaran Jawa Tengah, yang memang markas bisa dibilang markasnya kandang lawan ya? Kandang lawan ya. Markas kuat gitu, kuat. Ya, saya datang ke sana gitu dengan beberapa teman-teman juga. Mendatangi, coba untuk mengorek informasi dari
ada sesosok ibu-ibu yang mengagumi Pak Anies justru, dan beliau ini justru bukan Muslim. Dan berada di kandang lawan gitu, jantung pertahanan lawan. Iya. Jadi tentu orang pada marah sama dia lah ya. Orang pada marah sama dia, dan kita sebenarnya datang ke situ cuma ingin tahu gitu apa sih sebenarnya melatar belakangi si ibu ini. Dan kan nggak mungkin juga lewat by phone atau tanpa bertemu langsung karena sudah tua Pak. Gitu. Jadi harus kita datangi. Nah, datangi untuk silaturahmi, bertanya, cuma sekedar bertanya itu. Tapi kemudian mungkin merasa terusik teman-teman di sana dan mengetahui kedatangan kita gitu dengan suuzonnya mereka, sehingga mereka resisten ke kita. Dan itu kejadiannya setelah maghrib. Maghrib tiba-tiba mulai kok agak-agak aneh nih. Tetangga-tetangganya mulai keluar nih. Tetangga sebelah rumah kanan kiri udah mulai banyak orang di jalan gitu. Dan tatapan nanar gitu kan, nanar gitu. Nah, tiba-tiba ada telepon dari anggota keluarganya pemilik rumah. Oh, oke. Anggota keluarga pemilik rumah, anak dari si ibu ini itu menelpon lewat handphone anaknya, cucunya si ibu ini, artinya itu mau bicara dengan kami gitu. Mungkin ada yang melapor atau ada yang Nah, mau bicara dengan kami, ya sudah kami terima. Ternyata di situ wah cukup keras. Angkat kaki atau saya pastikan kalian tidak bisa keluar dari tempat ini. Saya bilang dengan saya ajak teman-teman kan, ya udah kita yang penting sudah dapat insight-nya. Urusan itu kita justru jangan sampai ada pandangan-pandangan negatif gitu. Kita hindari lah. Ya udah kita ikuti itu. Jadi kamu akhirnya pamitan gitu ya. Gitu. Nah, ada lagi nggak yang model-model kayak gitu ya, pengalaman? Model kayak gitu atau yang unik deh, yang unik ya. Pengalaman unik ada lagi sih, Pak. Jadi, kalau persekusi itu yang unik justru ada juga waktu itu kita kebetulan satu agenda dengan salah satu capres lain. Oh, capres lain. Dan hotelnya sama. Oh, oke. Jadi di hotelnya sama. Jadi hotelnya Pak Anies dan hotelnya capres itu sama tuh. Hanya beda lantai. Oke. Tapi sedemikian rupa kita buat sehingga tidak ada satu orang pun atau pihak pun yang tahu bahwa capres kita atau Pak Anies tuh menginap di hotel itu. Oh, nice. Gitu, menginap di hotel itu. Gimana caranya? Mulai dari booking hotel kita pakai nama lain, terus juga semua identitas kita samarkan lah. Semua identitas kita pakai. Justru kita berwarnanya memakai warna capres yang itu. Itu mengatasnamakan tim capres yang itu. Iya. Jadi nyamar lah ya. Nah, ini yang lucu. Jadi karena mereka sudah mencirikan kita bagian dari mereka, ketika hari H Pak Anies datang, tiba itu malam mau masuk ke hotel. Nah, di depan hotel itu sudah berjejer tuh pasukan pengamanannya. Pengamanan si lawan ini ya? Pasukan pengamanan si lawan ini. Nah, karena mereka ada beberapa wajah yang sudah sempat ngobrol-ngobrol sama kita, sudah santai sama kita, menganggap kita ring satunya si capresnya. Yeah. Jadi mereka ikut standby karena jadi mau ngasih hormat. Kita berdiri di depan, mereka ikut standby gitu. Terus mereka tanya kan ke salah satu rekan, izin komandan, sudah mau tiba bos kita. Iya, bos saya sudah mau tiba. Oke, baik, saya aturkan barisan semua. Semua itu berbaris. Ada kurang lebih sekitar 40 orang dari mulai lobi. Dengan pakaian seragam ya? Pakaian seragam, Mbak. Dari mulai lobi sampai ke dalam area lift. Begitu datang, turun mobil Pak Anies datang, buka pintu, Pak Anies turun. Yang muncul Anies. Buka pintu, mereka spontan langsung instruksi kan, hormat gerak, semua hormat. Begitu hormat yang turun Anies Baswedan. Itu mereka celingak-celingak, Pak. Gimana tuh ekspresi wajah? Ya mukanya langsung wajah-wajah kaget, Pak, wajah-wajah syok kan. Nah, setelah bahkan Pak Anies sendiri
akhirnya dengan ekspresi yang bingung tapi mencoba merespon. Nah, begitu beliau masuk ke dalam lift, udah naik, pasukan pengamanan ini akhirnya saling tuduh, saling berantem mereka berkelahi. Siapa Gimana sih ini, siapa pelakunya? Siapa yang jebak kita gitu ya? Gitu. Wah, ini kita bisa habis ini kalau sampai ada yang tahu nih. Coba pastikan ada kamera yang menangkap tayangan tadi nggak? Ternyata oknumnya ini. Oknumnya Mayurgian. Nah, itu salah satu cerita Lucu unik lah ya, unik lucu ya. Tapi ada juga yang menegangkan. Kita pernah terjebak saat gempa. Oh, Terjebak saat gempa. Waktu itu posisinya sudah di atas bukit. Karena kita datang menyentuh pelosok-pelosok gitu, Iya. advance dan mendeploy. Nah, saat kejadian itu, waktu itu gempa yang lumayan besar waktu itu gempanya. daerah mana itu ya? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, itu waktu gempa itu akhirnya kita nggak bisa turun ke bawah karena waktu mau turun itu guncangannya cukup besar, terus aksesnya tertutup. Jadi nunggu beberapa waktu sampai sebenarnya tadinya sudah mau pasrah. Kalau ya sudah, kalau memang harus bermalam di rumah penduduk di sini, ya sudah Iya, kita bermalam di rumah penduduk situ sini. ya. Tapi syukur alhamdulillahnya bisa keluar akses itu, terus bisa kembali turun. Dan kesasar juga pernah, Pak. Masuk ke hutan-hutan. Jangan sampai kesasar ke rumah Kesasar, masuk ke hutan-hutan, nggak bisa keluar. Sampai kita pernah waktu itu datang ke satu tempat gerilyanya ini Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Peristirahatannya. Oh, mungkin itu daerah-daerah ini ya, Jawa Tengah bagian selatan kan? Iya, Apa Jawa betul. Timur? Jawa Timur, itu Jawa Timur. ya? Itu Jawa Timur yang tempat peristirahatan beliau. Jadi kita mendeploy. Itu kita datang setelah Pak Anies datang ke sana. Kita datang, kita pengen eksplorasi Iya. kesan-kesannya mereka, terus apa aspirasinya gitu, Pak. Nah, karena kita datangnya itu cukup sore, jadi selesainya juga Bada Isya. Oh, udah gelap lah ya. Udah gelap. Waktu begitu mau pulang, nggak taunya sudah kabut, sudah naik semua. Oh, daerahnya nih pegunungan. Daerah pegunungan. Oke. Nah, karena kabut sudah naik, ya sudah kita pasrah tuh. Jadi selama beberapa hari itu cukup ekstrim perjalanannya, seperti perjalanan ekspedisi sebenarnya. Oh, karena naik Sama turun teman-teman, gunung, gelap gitu ya. naik turun Mungkin gunung, hujan kali. ban bocor, Ban bocor ya. ban bocor, terus salah jalan. Ada gitu. penampakan mungkin. Ada penampakan sih enggak, tapi merinding cukup sering, Pak. Merinding-merinding, ya. Ya, merinding itu cukup sering gitu. Terus karena kan banyak tempat-tempat yang kita lewatin yang belum pernah kita datangin sebelumnya. Iya. Gitu. Dan itu daerah pelosok ya. Daerah-daerah Artinya pelosok. kalau dibilang kan Mas Anies ini segmennya banyak kan masih kota dan sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya Mas Anies melakukan Nah, itu yang menarik, Pak. Jadi saat kita datang ke sana, kita ketemu sama beberapa warga. Ada yang menarik, saya bertemu dengan penjual kue balok. Saya ngobrol-ngobrol, itu tepat bulan puasa tahun kemarin itu. Oke. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan penjual kue balok yang dia jangankan handphone monoponik, dia menggunakan handphone aja nggak bisa, Pak. Oke. Gitu. Saya tanya tentang sosok Anies Baswedan, Tahu ya. mengetahui dan mengenal. Dari mana itu taunya? Gitu. Nah, begitu saya tanya, ternyata kan karena paguyuban di daerah itu masih cukup kuat. Jadi kayak misalnya gotong royong siskamlingnya, terus ibu-ibu pengajiannya gitu. Nah, dari situ, Pak, jadi perbincangan-perbincangan itu. Dan mungkin anggota paguyuban itu ada yang merantau ke Jakarta. Ada yang merantau juga ke kali ya, Jakarta sehingga juga. memberikan feeding ya, informasi ya. Betul. Dan Mas Anies memang kan sudah keliling itu jauh sebelum masa kampanye sebenarnya kan. Betul. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu saya cukup amazed juga, cukup kagum juga dengan beliau. Dan Karena dibilangnya kan Mas Anies itu belum banyak yang tahu di kampung-kampung. belum banyak yang kan tahu. gitu. Memang ada beberapa case yang ada juga yang belum tahu. Tapi ternyata ada anomali juga yang justru di pelosok bahkan dia nggak bisa menggunakan handphone. Tahu ya? Tahu dengan Iya. Baswedan. Gitu. Cuma memang secara
apa namanya gagasan atau rekam jejak belum sebegitu lengkap dibandingkan masyarakat perkotaan, sebegitu luas dipahami oleh masyarakat betul. desa-desa ya. Dan sebegitu dalam. Jadi wajar dong ya kalau kemarin itu ketika Pilpres, ini kan isunya juga kalau yang gampang sekali dikasih digoda ya dengan sembako, dengan amplop itu yang desa-desa ya mungkin. Betul. Karena sebenarnya ya karena mereka juga belum tahu mendalam juga tentang Anies ya. Tentang Anies, dan itu juga apa namanya banyak sih aspirasi mereka, cerita-cerita mereka, terus keinginan mereka untuk mengenal langsung sosok-sosok capres-capresnya, intervensi juga ada begitu. Bahkan kalau intervensi itu kalau waktu kita berangkat setahun yang lalu itu bahkan suara-suara tentang intervensi itu sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi ya. Sudah terjadi, sudah terdengar. Jadi memang waktu itu dianggap sebagai ancaman lah ya. Iya. Ini orang yang Anies itu yang mengancam lah gitu ya. Iya, mulai dari ada yang aspirasinya secara dari sektor formal gitu sampai yang non formal, yang dari memang bagian dari pemerintahan sampai yang non pemerintahan gitu. Itu waktu itu sudah ada cerita-cerita tentang itu, aspirasi tentang itu. Jadi Gen itu udah lama ya. Kira-kira udah berapa tahun dia mendampingi Mas Anies? Dari 2000 pilkada lah tuh, Pak. 2016. Iya. Pilkada 2016, 2017 sampai sekarang 2024. Lama ya, berarti 8 tahunan. 8 tahunan ya, cukup mendalam juga ya. Lumayan. Nah, kan gini Gian, dulu tuh waktu pilkada kemudian di DKI juga ya kan, kamu kan juga intens ya, bahkan tipikalnya mungkin tiap hari dampingin gitu. Tapi kok beda dengan ketika Pilpres ini? Ketika Pilpres ini namamu tiba-tiba melejit itu. Ya followermu langsung banyak kan? Iya. Itu ceritanya gimana? Tiba-tiba beken gitu. Saya juga itu taunya sadarnya waktu itu gara-gara handphone. Jadi lagi saat tugas kok handphone tiba-tiba drop baterainya. Dari 80%, tahu-tahu sejam kemudian sudah tinggal 15%. Saya pikir wah ini udah rusak nih, pulang tugas saya harus ganti gitu. Dan panas, Pak. Saya cari tahu begitu saya cek, saya buka media sosial, baru di situ saya tahu di media sosial saya isinya semuanya request, komen segala macam gitu. Yang ngedot. Iya, notifikasinya. Baterai. Betul. Oh, pantesan bateraiku cepet habis. Notifikasinya tuh full terus, Pak. Iya, notifikasi terus full. Ya, nah di situ saya cari tahu kenapa dan apa sih sebenarnya sebabnya gitu kan. Mungkin secara fenomena saat itu ada sisi lain dari Pilpres ya. Ada orang melihat hal yang di luar substansi gitu yang mungkin menarik gitu. Nah, ada apple to apple saat itu gitu yang disanding-sanding, dilawan yang gitu dilawan gitu. Sama-sama mayor ini. Beda. Bedanya mayor plat hijau sama plat. Banyak itu buzzer banyak tuh. Ada yang mulai bilang mayor security. Bilang macam-macam. Oh ya, jadi buzzer ngasih kayak kata-kata miring lah ya, yang diskriminasi lah gitu. Terus security terus macam-macam gitu. Dan saya sih lihatnya ya coba dalam dimensi positif aja selama bisa memberikan gambaran, dan akhirnya saya manfaatkan itu untuk bisa ajak pendukung-pendukung berpikir secara rasional. Melihat secara lebih jelas gitu dengan data dan fakta gitu. Tidak mudah terhasut, tidak mudah terprovokasi. Dan at least kan gini, namamu jadi populer ini, kamunya lebih bisa menginfluence orang juga kan. Untungnya kan track recordmu baik. Alhamdulillah. Untungnya perilakumu baik sehingga orang itu ketika inspirasi kan terinspirasi dengan
yang baik-baik Ya. daripada orang terkenal tapi perilakunya nggak baik. Ya. Orang jadi terinspirasi yang tidak baik kan Ya, begitu ya. ya. Begitu. Jadi basis emak-emak itu ramai itu, Pak. Basis emak-emak. Gimana kalau ketemu di lapangan itu gimana? Mau dipeluk, dicium gitu? Wah, ada yang ekstrim, Pak. Ada yang sampai cubit, cakar. Bahkan, ini ada Cakaran yang mama. ada satu daerah. Saya nggak pernah lupa itu. Ada satu daerah. Saya setelah mama itu ngerubungin, beberapa waktu saya ngerasa punggung saya sakit gitu, agak-agak ini. Begitu saya lihat, tahu-tahu peniti itu nancep 2 di sini, Peniti guys. sama 1 jarum pentul, Pak. Itu biasanya kan kalau jarum pentul peniti di jilbab. Ya? Nah itu dia, Pak. Iya kan? Itu dia. Itu akhirnya setelah saya cabut, nggak tahu memang benar sudah nancep ke dalam. Ya Saya pikir cuma hanya ke baju dalaman kan, udah nancep ke dalam. Nah, Itu gimana dia saking gemesnya gitu apa? iya itu udah benar-benar ini. Jadi Dipeluk gitu ya. seringnya karena mereka nggak bisa dapet Pak Anies, mereka lari ke saya. Iya. Tapi ada juga yang memang mereka nggak niat mau nyari Pak Anies, tapi emang mau nyergap, Pak. Itu yang lebih bahaya. Wah, kapan-kapan kamu bisa nyapres nih Kian. Gue bisa jadi tim sukses lah nanti, ya kan? Itu lebihnya, Pak. Tapi ya akhirnya saya bisa ngerasain, oh ternyata gini ya jadinya, Pak. Jadi Iya, rasanya jadi bisa Pak Anies ngerasain, itu. oh Mas Anies itu ya begitulah ketika cekrot ya rasanya ya. Betul, jadi ternyata begini Peluk rasanya jadi Pak apa Anies. dengan begitu Bahkan ganasnya. Ya. tertinggal mobil saya pernah. Tertinggal mobil rombongan karena padahal saya sudah bilang, Bu, kita sudah mau jalan gitu. Tapi ya karena yang antusiasmenya kan, dan itu di daerah mungkin Pak, mereka merasa nggak mungkin ketemu lagi nih. Ini kesempatan terakhir gitu. Ya udah benar-benar dikungkung. Akhirnya rangkaian udah jalan tuh, Pak. Jadi kamu akhirnya Saya gimana? ditinggal di situ, saya tertinggal. Akhirnya saya pakai ojek untuk nyusul ke titik Rangkaian selanjutnya istilahnya, rangkaian gitu. Kayak macam-macam gitu, mulai dari sepatu hilang, di lokasi nyeker gitu, Pak, sampai terus ada juga bahkan di Brebes yang saya Di Brebes Jawa Tengah ya. takjub di daerah sawah-sawah. Saya buka kaca waktu itu karena buka kaca mobil, niatnya mau ngecek udara sudah mulai mendung atau enggak gitu. Karena setelah itu ada titik selanjutnya yang outdoor. Iya. Saya mendalui. Nah baru buka kaca, toto ibu-ibu ada teriak manggil nama. Saya itu shock di situ. Ini daerah pelosok, daerah ujung. Iya. Tapi bisa tahu nama saya gitu. Nah itu yang saya lihat, oh ini media sosial tuh ternyata Luar biasa begitu ya, dahsyatnya begitu memang dahsyatnya efeknya. Gitu. Dan akan sangat rugi ketika kita nggak bisa manfaatkan dengan positif gitu. Dan pasti akan jadi senjata penghancur yang paling masif kalau itu kalau digunakan untuk sesuatu yang negatif. Betul, kan, Pak. gitu ya. Nah, kalau kan tentu kamu tidak sendirian ya di internal tim, itu kan juga ada yang lain-lain juga. Iya. Nah, dengan misalnya kamu yang lebih menonjol, itu gimana cara ngelola di internal tim kamu itu? Atau memang sengaja di timnya di setting gitu? Nah, karena itu organik terjadinya, jadi teman-teman yang lain justru malah jadi support system. Support system, terus juga saling dukung, saling support. Bahkan ada teman yang bukan dari tim dokumentasi atau tim media, ya dia dengan sukarela direkamin, terus dikirimin ke teman-teman influencer. Nah, ada yang menarik juga, dia itu sampai DM saya, dia bikin akun, justru nama akunnya tuh ada nama sayanya, dan itu anak SD, Pak. Terus, SD kelas 5. SD kelas 5. SD kelas 5. Terus ada beberapa teman-teman juga yang sampai ngirim ini. Itu bukan kamu nyuruh nggak? Bukan saya nyuruh sama sekali. Saya sampai kaget jadi saya itu penasaran karena namanya ada nama saya. Saya pikir itu teman-teman yang kenal saya di kantor. Bisa ditungguin itu dia. Yang kantor gitu, Pak, saya pikir. Nah, saya tanyain satu-satu, kalian yang bikin karena menurut saya nggak masuk akal. Orang niat banget sampai sebegitunya. Nggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya saya penasaran, saya DM sendiri. Iya, siapa Ini dengan ya? siapa ya? Nah, dia baru ngaku di situ. Nama saya ini. Daerah mana itu dia? Om. Saya nggak tanya spesifik dia di daerah mana. Ininya tempat tinggalnya. Dan ada yang sampai juga ngirimin beberapa barang-barang gitu. Wow.
kenang-kenangan. Terus ada juga yang menitipkan. Yang paling banyak sih menitipkan pesan untuk Pak Anies. Menitipkan pesan untuk selalu dijagain. Ada yang ngirim pesan, kemudian tanda tangannya pakai kecupan bibir, gitu ada nggak? Itu kayak zaman-zaman dulu, Pak. Iya, zaman-zaman Zaman-zaman SMA. iya, zaman-zaman SMA, film-film jadul gitu kan. Film cinta-cintaan, terus tanda tangannya pakai lipstick tuh kan. Iya, itu jadi. Tapi kalau balik ke pertanyaan tadi, teman-teman akhirnya jadi super sistem yang baik. Terus bahkan ngasih insight. Ada yang beberapa ngasih insight untuk itu bisa diarahkan ke beberapa hal gitu. Ada yang dikasih masukan juga, mungkin bisa dipakai juga untuk kasih motivasi. Iya. Terus Bisa kasih juga buat decoy. gitu. Decoy. Ini daripada crowd-nya ribut, suruh ngerebutin Kian biar yang lain bisa konsentrasi ngurusin Mas Anies gitu ya. Iya, pernah. Saya ditumbalin pernah beberapa kali gitu, Pak. Dalam tanda kutip, Ya, kan. betul. Iya kan? Tumbalin pernah beberapa kali. Jadi ini apa, daripada ribut ngejar Pak Anies semua, Betul. sebagian biar ngejar Kian pernah deh gitu ditumbalin kan. gitu, pernah. Kan keringanin tugas tim kan jadinya kan. Ya bayangin Pak, saya gendong satu anak, terus ada banyak anak minta foto. Kalau dikali 20, lepas tangan saya gendongin. Iya. Oh, jadi kalau foto itu digendong gitu ya? Ya, minta digendong, ibunya minta anaknya digendong. Ngomong-ngomong gitu. soal anak itu kan, Mas Anies juga kalau dengan anak itu memang apa ya, touching banget ya, apa sih? Itu kamu terinspirasi juga ya oleh Mas Anies, cara-cara berinteraksi ya gitu. Iya, dan dari kecil memang suka anak kecil juga saya kan. Jadi saya tuh dengan adik-adik saya tuh selisihnya sedikit-sedikit gitu. Oh, deket-deket. Dan 6 bersaudara gitu. Keluarga besar ini KB. 6 bersaudara gitu. Jadi apalagi pas melihat Pak Anies interaksinya sama anak kecil kan, gini, orang yang interaksinya paling natural dan bisa dinilai senatural mungkin itu saat interaksi sama anak kecil, itu nggak bisa dibohongin, Pak. Iya. Gitu ya. Jadi Iya, reaksinya. kalau kita mau lihat orang itu baik atau tidak, itu kita bisa lihat interaksinya dengan anak kecil. Dengan ya. anak kecil itu terlihat banget, Pak. Responnya si anak Si kecil. anak kecil itu ya. Terus dia menstimulus anak kecilnya itu terlihat, yang dibikin-bikin dan yang dibuat-buat itu pasti terlihat. Iya, kan kita beberapa waktu yang lalu sering dengar tuh ada pejabat atau bahkan pimpinan negara terus ketemu dengan anak kecil yang ngantuk. Pernah dengar berita itu kan? Atau ketemu dengan anak kecilnya nangis gitu ya. Iya. Betul. Dan itu nggak terjadi di Mas Anies. Nggak terjadi, nggak pernah terjadi. Saya nggak pernah lihat itu. Dari pertama kali saya kenal, dari pertama kali saya lihat dia interaksi dengan anak kecil, sampai bahkan kalau kita lihat keponakan beliau itu anak dari adiknya, itu lebih ngintilin Pak Anies ketimbang bapaknya sendiri. Gitu ya. Setiap kali ada Pak Anies, Iya, itu dia lebih ngintilin Pak Anies daripada lebih ngintilin pamannya daripada ayahnya Artinya sendiri. deket mereka ya. Iya, saya engage itu gitu Pak. Dan anak kecil itu kan nyaman nggak nyaman gitu sama orang. Lihat dari auranya juga gitu. Dan itu nggak bisa dibohongin. Orang beberapa kali mencoba, kalau memang anaknya nggak nyaman pasti nangis. Apalagi bayi yang sensitivitasnya tinggi. Dan itu beberapa kali beliau selalu menggendong bayi, itu nggak pernah ada yang nangis dan selalu nyaman. Iya, ada aura yang yang dirasakan mungkin ya oleh si bayi Iya, ini. dan itu kan nggak bisa Orang ini memang hatinya tulus, jadi merasa ini bukan ancaman nih. Bukan kan, gitu ancaman, ya. betul. Kan ada bayi yang ketika digendong itu malah berontak begini karena merasa mungkin terancam kan gitu ya. Betul. Dan beberapa kali agenda kampanye kita ya hal natural yang terjadi itu yang orang bisa sampai kok itu ke orang gitu loh. Begitu orang itu bisa merasakan touchingnya, bisa merasakan momen itu, ya memang seperti itu kondisinya. Kita dijegat berapa kali sama anak kecil, dititipkan surat sajak yang dia tulis atau pesan yang dia tulis itu nggak sekali dua kali. Iya. Dan saya kira dengan perolehan Amin ya yang 25% ya itu 40 juta, artinya sekarang udah 40 juta. Nah, orang Indonesia itu kan mendukung terutama Mas Anies nih ya. Iya, betul. Dengan tanpa amplop dulu ya, dengan tanpa sembako ya. Dengan itu tanpa mungkin negara. karena hasil interaksi begitu kan. Betul. Gitu. Betul. Dengan tanpa negara kan. Iya, dengan tanpa negara, dengan tanpa bombardir
kekuatan material Iya, begitu ya, 25%, betul. based on interaksi, Betul, interaksi, apa namanya, gagasan, tata krama, gerakan gitu. Ya, kita benar-benar merasakan fenomena itu secara langsung, entah Iya. bagaimana kesederhanaan yang kita jalani Betul. gitu. Bahkan jangankan kesederhanaan, kita menjalani itu tugas bahkan seringkali lupa untuk makan. Iya, iya. Sanggim kita benar-benar ingin menjangkau banyak hal, dan dengan keterbatasan resource, berapa kali kita digeser Iya, iya, tempat, dan berapa kali bahkan ada satu tempat yang menarik itu di Parepare, kita sampai Parepare Sulawesi ya. Sulawesi. Oke. Itu lokasi kita nggak dapat lokasi kampanye di sana. Izinnya Oh, nggak ya, emang dapat. sering di kayak gitu ya, di kucing-kucingan ya mereka itu ya, sering tiba-tiba batalin izin gitu ya. Batalin izin, diikutin itu udah sering, Pak. Udah bosan Iya. kita diikutin. Sampai kita udah hafal, orang yang nggak bisa baca kita udah tahu, oh iya. Iya, iya. Ini tukang ngikutin. Nah, jadi di Parepare itu kita sampai nimbun tanah dan pasir 25.000 meter kubik di pesisir pantai. Jangkauan areanya 1 hektar khusus untuk kampanye. Terbuka. Terbuka. Oke. Jadi itu urungan dari masyarakat. Diuruk oleh masyarakat ya. Dan partai koalisi. Hanya gara-gara nggak dapat dapat tempat tempat. yang proper ya. Nggak ada tempat yang Kayaknya proper. diuruk itu pinggir pantai itu. Diuruk di pinggir pantai. Cuma untuk kampanye gitu. Dan nah itu menunjukkan soliditas dan semangat Iya. masyarakat. Dan menguruk itu kan bukan timmu yang mengerjakan, tapi masyarakat ya. Iya. Swadaya gitu. Swadaya, seantusiasme itu mereka. Bahkan saya datang di sana kan 2 hari sebelum Pak Anies datang ya. 2 hari sebelum Pak Anies datang, saya sempat datang ke dapil-dapil daerah-daerah caleg-caleg dari partai koalisi. Nah, itu bahkan sampai larut malam dan hujan pula, mereka nggak ada yang mau bergeser. Iya. Itu konteksnya waktu itu kita mensosialisasikan tentang kedatangan Pak Anies. Iya. Apa yang mau mereka aspirasikan nanti, Iya. terus juga seberapa besar Iya, antusiasmenya. ini beda ya. Kalau berdasarkan bayaran kan sesuai kontrak. Iya, kontrak. Gitu. Betul. Jamnya selesai Jamnya bubar. selesai, Atau bubar. ada hujan nyingkir dulu kan. Nyingkir gitu. dulu. Ini karena memang dari hati ya. memang dari hati, dan ya nggak, kita mau bayar pakai apa, Pak? Iya, 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 iya. Kita bayar untuk ongkos kita sendiri aja itu kadang masih ngutang-ngutang. Pinjam sana, pinjam sini. Minta bantuan teman-teman yang ada di travel. iya, iya. Minta bantuan teman-teman. Ya begitu kali. Itu yang benar-benar terjadi. Iya, iya, iya. Jadi seminimalis itu yang kita lakukan. Bahkan ada di internal kita ada beberapa teman-teman yang mereka itu tidak digaji, tidak diberikan operasional, hanya membantu secara sukarela, dan itu gelarnya nggak tanggung-tanggung, Pak. S1, S2, S3, lulusan luar negeri. Tapi ya memang punya moralitas untuk mereka punya harapan gitu. Iya, harapan terhadap Indonesia ya. gitu. Oke. Oh, ternyata waktunya sudah habis ya. Oke, baik. Gian, mungkin sebelum closing nih, karena kita udah di penghujung waktu, Siap. Ada nggak hal-hal pesan-pesan yang barangkali atau hikmah yang ingin kamu sampaikan mumpung ini Ramadan juga kepada teman-teman pendengar nih ke sini ya? Pesan-pesannya, ini saya paling susah nih kalau kasih pesan-pesan. Pesan-pesannya ya saya mengajak kita semua untuk selalu menebar kebaikan, menebar kasih, menebar kebersamaan pada semua. Gitu. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bukan karena sama, tapi justru karena kita menghargai perbedaan. Nah, semua yang terjadi, semua yang sudah berjalan, itu bukan menjadi faktor atau halangan kita untuk bisa menghakimi atau menjustifikasi siapapun. Yang kita lawan itu bukan orang, yang kita lawan itu bukan individu, yang kita lawan itu karakteristik. Yang kita lawan itu adalah kebiasaan buruk, kebiasaan yang merusak. Jadi tetap menjaga kebaikan, tetap menjaga persatuan, tetap menjaga kasih, karena itulah sebenarnya sejatinya semangat perubahan yang digagas oleh Pak Anies Baswedan. Bukan hanya sekedar menang atau kalah, tapi lebih jauh daripada itu. Itu aja, Pak. Yeay, terima kasih. Oke, demikianlah teman-teman semuanya ya. Kita sudah cukup
lama, bahas banyak cerita Gian tentang pengalaman-pengalamannya. Terima kasih Gian atas kedatangannya. Semoga nanti hasil diskusi kita banyak bisa diambil hikmahnya. Amin. Pejuang bukan Hadapi.